Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Pada akhir pekan ini Manchester Biru atau Manchester City akan melakoni laga tandang mereka ke Goodison Park. Mereka akan berhadapan dengan pasukan Frank Lampard, Everton, yang sedang tidak bagus saat ini ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana sekarang persaingan di papan atas khususnya antara City dan Liverpool semakin seru. Ketika Liverpool di Anfield menang melawan Leeds dengan 6-0. Sekarang selisih poin mereka tinggal 3. Ya. Semua memainkan 26 pertandingan. Nah, kesempatan ini yang harus dimanfaatkan oleh City di saat mereka datang ke Goodison Park. Ya. Mereka harus dapat 3 poin. Karena Liverpool tidak akan bermain. Karena Liverpool masih konsentrasi untuk final Piala Liga atau Carabao Cup di Wembley pada hari Minggu 27 Februari menghadapi Chelsea. Nah, ini harus 3 poin mutlak ya. Sambil menunggu Liverpool akan main pada pekan depan, tetapi mereka harus bisa mengatasi dulu Everton City ya. Sehingga mereka setidaknya ada 6 poin lagi ya. Menjauhi Liverpool dengan 1 pertandingan lebih buat mereka karena mereka sudah memainkan 27 pertandingan melawan Everton ya. Ini harus mereka ambil ya. Di saat Everton juga sedang goyang. Ya. Bagaimana dengan Everton? Pasti Everton tidak ingin melepaskan juga laga ini. Mereka tahu bahwa City tim yang kuat, kedalaman skuad oke. Tapi Lampard dalam posisi tertekan. Walaupun baru 3 pertandingan di IPL yang dilalui oleh Lampard bersama dengan Etovers. Namun ada 2 kekalahan di sana dan hanya 1 kali menang bagi Everton. Satu-satunya kemenangan mereka raih melawan Leeds di Goodison Park. 2 kemenangan mereka itu dialami oleh Lampard ketika debut pertama dia di St. James Park untuk IPL ya. Kalah dari Newcastle United dengan 3-1. Sebelum pekan lalu mereka juga dihantam oleh Soton dengan 2-0 di St. Mary. Posisi dari Everton ada di urutan 16. Poinnya sama dengan Newcastle yang ada di posisi urutan 17. Memang mereka baru 23 pertandingan. Ya, tetapi hanya dengan 22 poin. Ini hanya berselisih 2 poin di atas ambang batas zona degradasi yang ditempati oleh Burnley. Karena Burnley memiliki 20 poin. Seandainya ya, mereka kalah melawan City ya, di hadapan publik mereka, bukan tidak mungkin untuk pertama kali Everton itu terseret, ya, tertarik untuk masuk ke zona degradasi. Dengan catatan, Newcastle menang melawan Brentford, kemudian Burnley itu menang melawan Crystal Palace. Ya, sehingga mereka akan melampaui posisi dari Everton dan Everton turun di urutan 18 untuk bersama-sama dengan Watford dan Norwich menghuni zona degradasi. Ini benar-benar pukulan berat kalau sampai terjadi bahwa Everton harus ada di zona degradasi. Ya. Kekalahan memang kelihatan bisa mereka alami karena lawan yang datang ini City ya, yang mengalahkan mereka dalam pertandingan pertama di Etihad dengan 3-0. Di mana 3 gol City itu dibuat oleh Sterling, Rodri, dan Bernardo Silva. Nah, dengan City yang harus bisa menang, dituntut harus menang, pasti City akan habis-habisan. Karena City baru kalah kemarin melawan Spurs di kandang setelah mereka 15 pertandingan pasca kekalahan terakhir dari Crystal Palace di Etihad ya pada Oktober 30 dengan 0-2. Mereka tidak kalah dengan 15 pertandingan. Terakhir hanya ditahan oleh Soton 1-1 di St. Mary. Selebihnya mereka hajar habis sebelum mereka menerima pukulan dari Harry Kane dan kawan-kawan. Kalah dengan 2-3. Jadi ini adalah kebangkitan buat mereka, di mana mereka harus mengambil kesempatan untuk menjauhi Liverpool dan menghantam tim tetangga Liverpool yang berada di Goodison Park, Everton. Everton tentunya tidak akan malu, ya. Tidak mau mereka dipermalukan di sini. Lampard harus menyiapkan suatu strategi yang baik ya untuk main dengan starting 11. Sebenarnya mereka punya skuad yang oke, yang bisa untuk mengalahkan City. Jadi ini pertarungan hidup mati kalau boleh bisa dikatakan di saat mereka menjamu City. Mereka punya gawang tim nasional Inggris, Jordan Pickford, yang sangat baik ya, di bawah Mister. Mereka masih punya Holgate ya, dan Michael Keane bermain di center back. Kemudian mereka masih punya Seamus Coleman
yang mungkin akan dimainkan Lampard di posisi kanan, tetap posisinya Seamus Coleman, dengan John Joe Kenny yang berada di kiri. Mereka akan bermain mungkin dengan posisi 4-4-2. Ini menjadi pola yang bagus, saya pikir, yang enak untuk bisa menjaga keseimbangan di antara tengah dan belakang. Karena mereka harus bisa menumpuk juga pemain di tengah untuk menghadapi City yang sangat kuat dalam aliran bola dari tengah. Nah, di tengah ini mereka punya Alan. Ada Donny van de Beek. Donny van de Beek ini sudah 2 pertandingan terakhir selalu bermain selama 90 menit. Artinya ada 180 menit yang diberi kesempatan oleh Lampard bermain sejak dia dipinjamkan dari MU. Sesuatu yang tidak didapatkan oleh Donny van de Beek ketika dia berada di MU, baik bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer maupun ketika sekarang sudah ada dengan pelatih sementara mereka, Ralf Rangnick. Bermain 2 kali beruntun dengan jam bermain sampai 180 menit itu dia tidak dapatkan. Ya, dia selalu datang dari bench, dari pemain cadangan. Kalaupun dimainkan dia pasti akan ditarik keluar. Nah, Lampard memberikan kesempatan buat dia. Saya pikir tidak jelek, dia bermain oke. Ya, walaupun terakhir kalah melawan Soton, tapi dia akan dimainkan bersama dengan Alan. Ya. Kemudian juga ada mereka masih punya Anders Townsend yang mungkin bisa dimainkan, atau Alex Iwobi yang ada di kanan, atau anak muda Anthony Gordon yang bisa bermain dari sisi kiri. Tergantung dari Lampard untuk memainkan, karena opsi mereka di tengah juga banyak. Ada Dele Alli yang bisa dimainkan di sana. Tapi saya pikir Dele Alli ini akan datang sebagai super sub karena terlalu banyak memang di tengah. Alan akan ditempatkan lebih awal, Alan bersama Van de Beek, dengan Gordon yang biasa dimainkan dan mungkin Alex Iwobi. Nah, 2 di depan ya sudah pasti. Dominic Calvert-Lewin dan Richarlison. Inilah pola 4-4-2 yang bisa ditawarkan oleh Lampard di saat mereka menjamu City. Nah, bagaimana dengan Pep? Yang target mereka adalah 3 poin. Starting 11 Pep, kita lihat ya. Ederson Moraes pasti. Kyle Walker, Cancelo, Aymeric Laporte, dan Ruben Dias. Oke, ini sudah pasti. Di tengah bisa aja perubahan terjadi. Namun kalau kita bisa melihat, katakan Gundogan main, Rodri dan KDB. Kemudian di depan Bernardo Silva, Foden, dan Sterling. Kalaupun ada opsi lain, Gundogan cadangan, Silva akan turun ke belakang, ya, di tengah untuk bisa mendampingi Rodri dan KDB. Sementara Riyad Mahrez masuk di kanan. False nine-nya akan dimainkan di antara Foden atau Sterling. Itu opsi lain yang bisa ditampilkan oleh Pep dalam kunjungan mereka ke Everton. Kalau bagi Pep sih siapa saja yang bermain dengan rotasi dia oke lah. Ya akan baik-baik saja buat mereka untuk bisa menghadapi, karena kan ini semua bisa bermain ya. Pemain-pemain siapapun akan main di false nine, oke. Mau Bernardo Silva yang ada di sana, bahkan mungkin KDB yang bisa didorong, ini oke semua. Karena semua pemain yang bisa megang bola. Mereka pasti akan menguasai permainan. Ball position akan dimiliki oleh Manchester City. Ya, sudah pasti ini. Tembakan on target mereka akan punya. Tinggal sekarang bagaimana Lampard ini mencari suatu formula terbaik. Apakah mereka bermain dengan lebih menunggu, ya, seperti yang ditampilkan oleh Spurs untuk bisa mengalahkan City pekan lalu. Bisa aja ditiru oleh Lampard, bermain dengan sangat dalam, ya, semua pemain disiplin di belakang untuk melakukan counter attack. Karena akan celaka buat Everton kalau mereka coba bermain dengan terbuka, ya. Kalau mereka bermain dengan sepak bola menyerang juga, ini bahaya. Karena kita tahu bersama, kedalaman skuad dari Pep ini sangat bagus. 6 pemain yang bermain ya di tengah sampai ke depan, kalau dengan 4-3-3, itu sulit dihadapi oleh Everton. Dan mereka sudah rasakan dalam pertandingan pertama, pada 21 November tahun lalu, ketika mereka tidak mampu membuat gol dan kebobolan gawang Pickford dengan 3 kali ya, dari Sterling, Rodri, dan Bernardo Silva. Bahkan ketika itu ya, di saat Everton hanya bisa 4 kali menembak di Etihad dan 1 on target, mestinya City itu menang di atas 5 gol. Tapi karena finishing mereka yang beberapa kali gagal, di samping penampilan Pickford yang luar biasa, ada 3-4 kali dia save yang luar biasa pada saat itu. Nah, belajar dari kekalahan itu, saya pikir sekarang Lampard akan lebih fokus konsentrasi. Karena dia dalam posisi yang sangat tertekan. Walaupun baru memainkan 3 laga, tetapi kondisinya tidak baik
bersama dengan Everton. Ini PR bagi Lampard untuk mereka tidak kalah di saat menghadapi tim yang kuat seperti City. Ya, saya sudah katakan dalam memegang bola mereka, dalam penguasaan bola sangat bagus. Dua juga sisi flank mereka oke, dengan terutama Cancelo yang banyak membantu serangan. Ini ada menjadi tugas bagi Seamus Coleman untuk mengawasi pergerakan dari Cancelo yang sangat cepat, baik dalam crossing atau tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Namun sesungguhnya pertarungan mereka memang tetap ada di tengah. Sejauh mana ya Alan, Van de Beek, ya, Gordon atau Iwobi ini untuk bisa membatasi pergerakan dari KDB, Rodri atau Bernardo Silva atau Gundogan kalau dimainkan lebih awal, itu menjadi tugas bagi pemain lini kedua Everton. Ya, kalau mereka gagal mengatasi ini, siap-siap mereka akan dibantai lagi oleh City dalam duel mereka. Ya, sampai di sini pembicaraan kita untuk persiapan bagaimana preview City berkunjung ke Goodison Park dan memburu 3 poin krusial. Harga mati buat Pep, karena kalau sampai mereka imbang atau kalah, ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi Liverpool untuk bisa lebih menekan City dalam persaingan berburu gelar juara di IPL pada musim ini. Oke, ciao.